Kiper timnas putri Indonesia dikabarkan sudah resmi bergabung dengan klub Arab Saudi. Benarkah 4 pemain timnas Polandia yang dipulangkan dari Piala Dunia U17 2023 usai langgar aturan ini? Piala Dunia U17 resmi menggunakan VAR. Persatuan Sepak Bola se-Indonesia utus 3 wasit dari Indonesia. Esko PSSI bocorkan calon naturalisasi pemain hingga sebut ciri-cirinya dan menyebut ia dari Eropa. Jadi mukjizat untuk timnas Indonesia, Sandy Walsh pulih lebih cepat. Dipastikan ia bisa bergabung lawan Irak dan Filipina. Benarkah Coach Sintayong ungkap alasan tak memanggil Stefano Lillipali ke timnas Indonesia dan singgung persoalan attitude? Benarkah Coach Justin sebut timnas Indonesia akan lebih mematikan usai diperkuat sosok pemain keturunan ini? Berikut Special Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini, hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Kiper timnas Indonesia, Fanny Supriyanto, resmi bergabung dengan salah satu klub Arab Saudi. Kepastian ini disampaikan Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia (ASBWI) melalui akun Instagram resminya Senin 6 November 2023. Dalam keterangannya, ASBWI tidak menyebutkan identitas klub Arab Saudi mana yang dituju Fanny Supriyanto. Fanny Supriyanto direncanakan akan merumput di Liga Arab Saudi selama setahun. Fanny Supriyanto memulai karir internasionalnya setelah resmi direkrut oleh klub Arab Saudi. Kiper asal Banjarnegara itu dikontrak selama 1 musim, sambung ASBWI. Sebelumnya diketahui Fanny Supriyanto memperkuat Persis Solo Women. Kemudian tercatat pernah menjadi bagian tim pra PON Jawa Tengah. Langkah Fanny Supriyanto ini menyusul pesepak bola wanita Indonesia yang berkarir di luar negeri. Pemain yang dimaksud adalah Salika Aulia dan Zahra Musdalifah. Timnas Polandia mencoret 4 pemainnya jelang Piala Dunia U17 2023 usai diduga mabuk di tengah pemusatan latihan di Bali jelang turnamen. Kabar itu diumumkan Federasi Sepak Bola Polandia. Ia mengumumkan pada Senin 6 November kemarin. Akibat perilaku tidak sportif dan melanggar aturan, staf pelatih Timnas U17 memutuskan mencoret 4 nama dari pemusatan latihan. Salah satu media Polandia menulis bahwa keempat pemain di atas ketahuan mengonsumsi alkohol dalam pemusatan latihan di Bali. Mereka juga menjalani uji coba melawan Amerika Serikat di sana yang berkesudahan dengan skor 2-2. Dalam kejadian ini belum ketahuan siapa yang akan menggantikan keempat pemain di atas. Mereka diketahui ada yang berposisi sebagai penyerang, sedangkan 3 lainnya bermain sebagai gelandang. Media lokal lainnya menulis 3 klub yang menaungi 4 pemain tersebut sudah mengeluarkan pernyataan yang mengecam perilaku mereka, serta mendukung keputusan timnas untuk memulangkan mereka ke Polandia. Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Pada ajang ini, PSSI memastikan akan menggunakan video asisten referen atau yang disebut VAR. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulungga, memastikan persiapan penggunaan teknologi VAR di Piala Dunia U17 2023 berjalan lancar. Dari keterangan FIFA, total ada 18 wasit dan 36 asisten wasit yang akan bertugas pada ajang 2 tahunan ini. Sementara FIFA juga menugaskan 8 orang wasit yang akan bertugas di ruang VAR. Tercatat 3 nama wasit Indonesia yaitu Aprisman Aranda, Torik Al-Katiri, dan Yudi Nur Cahya masuk dalam jajaran wasit pembantu di Piala Dunia U17 2023. Arya Sinulingga berharap 3 wasit Indonesia yang dilibatkan ini bisa menyerap ilmu.
PSSI terus mengupayakan naturalisasi pemain keturunan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Terbaru ada 2 pemain berposisi penyerang dan gelandang yang tengah dalam proses untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan saat ini proses naturalisasi keduanya masih dalam tahap pengumpulan dokumen. Namun dia belum bisa memastikan kapan perpindahan kewarganegaraan kedua pemain tersebut tuntas. Di media sosial beredar kabar bahwa 2 pemain naturalisasi baru itu adalah Tom Haye dan Delano Laden. Namun Arya Sinulinga itu enggan untuk mengungkap siapa 2 sosok pemain yang akan dinaturalisasi. Meski begitu, dia membeberkan sedikit ciri-cirinya seperti bermain di Eropa dan rentang usia. Ya, pemain naturalisasi bermain di Eropa dan reguler, muda tapi bukan muda banget, tetapi sudah matang lah, sekitar umur 23 sampai 27 tahun dan senior ya, tapi masih muda, ujarnya. Setelah Elkan Bagot, kini pulihnya cedera Sandy Walsh menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Dari informasi yang diterima, Sandy Walsh bisa pulih lebih cepat dari cedera horor beberapa waktu lalu. Hal ini dibuktikan dari potret dirinya bermain bersama klub yang ia bela dalam Liga Belgia pada Minggu 5 November kemarin. Bahkan pemain naturalisasi tersebut dapat tampil nyaris full di laga itu atau sekitar 84 menit. Ini tentunya menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Dia diyakini bisa masuk dalam daftar pemain untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Meski sebelumnya dikabarkan cedera parah, ternyata Sandy Walsh bisa pulih cepat dan langsung diturunkan sebagai starter. Pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong kembali tidak memanggil penyerang Borneo FC Stefano Lillipali untuk pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal Lillipali sedang dalam performa yang sangat luar biasa bersama klub musim ini. Dia menjadi motor serangan dan berhasil mencetak 9 gol dan 8 assist dari 18 pertandingan di Liga 1. Situasi serupa pernah terjadi ketika STY tidak memanggil pemain berusia 33 tahun tersebut di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Brunei Darussalam. Sama seperti saat ini, saat itu performa Lillipali sedang sangat luar biasa bersama Borneo FC. Hal ini membuat banyak pihak bertanya-tanya soal keputusan Coach Sintayong tidak memanggilnya. Coach Sintayong sebenarnya sudah pernah berbicara soal pemanggilan pemain ke timnas Indonesia. Alasan itu diungkap asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto melalui akun Instagramnya Sabtu 7 Oktober 2023 ketika ribut-ribut soal tidak dipanggilnya Lillipali menghadapi Brunei Darussalam. Nova kemudian menegaskan Coach Sintayong memiliki filosofi bermain yang implementasinya bakal berbeda dengan skema bermain di klub. Pemain yang dipanggil akan disesuaikan dengan game plan yang akan dibuat saat menghadapi Brunei Darussalam, ujar Nova. Nova menjelaskan alasan Coach Sintayong terkait komposisi pemain tidak hanya sebatas persoalan taktik. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga mempertimbangkan berbagai aspek termasuk soal sikap di dalam maupun di luar lapangan. Pastinya semua pemain selalu dilihat dan dipantau, bukan hanya di pertandingan kompetisi, tetapi bagaimana mereka di latihan di saat bersama tim nasional, termasuk attitude di luar lapangan, tegas Nova. Nova menegaskan Coach Sintayong memiliki pandangan tersendiri untuk memilih pemain yang dibutuhkan untuk timnas Indonesia. Coach Sintayong sudah mengetahui semua karakter pemain yang pernah dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Diketahui PSSI saat ini tengah gencar melakukan naturalisasi terhadap para pemain yang berdarah Indonesia. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI bahkan dengan begitu gigih berupaya mempercepat proses naturalisasi 2 pemain potensial timnas Indonesia. Kedua pemain yang sudah berada dalam tahap naturalisasi untuk timnas Indonesia adalah Nathan Tidjoawon dan Jay Itzes. Bahkan berkas naturalisasi dari 2 pemain berdarah Belanda tersebut sudah sampai ke DPR. Menariknya lagi, kedua pemain yang berposisi sebagai bek tersebut juga telah diumumkan secara resmi ke publik. Maka tak heran bila pada akhirnya sukses menciptakan optimisme bagi banyak pihak, termasuk juga Coach Justin. Kabar naturalisasi Nathan Tidjoawon dan Jay Itzes membuat saya semakin yakin bahwa timnas Indonesia nantinya akan semakin mematikan.
Saya kira lini pertahanan skuad Garuda akan semakin kokoh dan sulit ditembus oleh tim lawan jika keduanya sudah resmi memperkuat timnas Indonesia, ujar Coach Justin dilansir dari akun YouTube garudarevolution.id. Tentu apa yang diungkapkan oleh Coach Justin sangat sesuai dengan kenyataan, mengingat sebelumnya PSSI juga sudah menaturalisasi beberapa pemain yang berposisi sebagai pemain bertahan. Bek yang sebelumnya sudah dinaturalisasi adalah Elkan Banggot, Jordi Amat, Sandi Yuls, dan Sain Patinama. Itu artinya jika naturalisasi Nathan Tijawan dan Joy Itse sudah selesai, bek naturalisasi timnas Indonesia berjumlah 6 pemain. Dengan begitu, Coach Sintayong tidak perlu khawatir lagi bila nantinya ada pemain bertahan yang mengalami cedera ataupun kurang fit, karena Coach Sintayong memiliki beberapa pemain dengan kualitas yang sepadan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.